Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Matur nuwun wis kerso mampir ning video iki. Dulurku semua, cah ayu cah bagus dimanapun berada. Sebelum kita mulai, tulis di komentar, Rahayu untuk kita semua. Dan jangan lupa balas salamku tadi sesuai keyakinan sampean. Karena di sini, kita ngangsu kauruh tanpa sekat, duduk bareng dalam lingkaran kearifan. Tahukah sampean, ada weton yang hidupnya kelihatan biasa, tapi diam-diam disiapkan semesta untuk menerima rezeki besar. Yang datang, bukan tiap hari, bukan tiap minggu, tapi sekali datang, langsung banjir. Weton ini sering diremehkan. Dibilang lambat, dibilang pasif, dibilang gak punya ambisi. Padahal, semesta sedang mengatur waktu yang pas. Karena rezeki mereka bukan rezeki receh, tapi rezeki deras yang mampu mengubah nasib sekeluarga. Dan ya, itu weton wage. Kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Dan bagaimana caranya agar rezeki deras itu bisa benar-benar datang? Weton wage dikenal sebagai salah satu weton dengan aura spiritual paling dalam. Mereka sering terlihat diam, tenang, bahkan tidak mencolok. Tapi dalam tradisi kejawen, justru yang tenang itulah yang menyimpan pusaka. Seperti sumur tua yang tampak biasa, tapi airnya bisa menyembuhkan. Dan hanya keluar saat benar-benar dibutuhkan. Banyak orang wage sering merasa, kenapa ya, hidupku kayak jalan pelan banget. Padahal, Gusti Orasar, semesta sedang menanamkan benih rezeki besar di dalam mereka. Nah, dulurku, setelah kita renungkan sejenak tentang bagaimana weton wage bukan sekadar angka lahir, melainkan cermin perjalanan batin yang unik, maka tibalah saatnya kita membuka lebih dalam tabir-tabir hidup mereka. Karena banyak dari sampean yang mungkin lahir wage, atau memiliki saudara, anak, pasangan wage, dan diam-diam bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa lambat, seperti tidak pernah cukup. Tapi seperti yang dikatakan para pini sepuh, kang alon-alon ora ateges ora tekan, nanging dheweke ngerti, urip kudu dilakoni kanthi bijaksana. Sekarang, mari kita telusuri bersama, satu persatu rahasia yang membentuk karakter wage, dari cara semesta menyiapkan rezeki mereka, hingga bagaimana seharusnya mereka menyikapi hidup yang pelan, tapi disiapkan untuk ledakan berkah yang tak terkira. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa wage dijuluki sebagai penampung energi gaib rezeki? 1. Rezeki wage datang dari relasi dan doa leluhur. Rezeki bagi orang wage bukan hanya soal kerja keras, bukan semata soal kepintaran akademik, apalagi sekadar nasib. Dalam tradisi spiritual kejawen, rezeki wage sangat dipengaruhi oleh tali batin dengan leluhur dan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Mereka adalah tipe pribadi yang akan dibukakan jalan ketika hubungan lahir batin mereka lurus, terutama kepada keluarga dan orang tua. Kalau sampean lahir wage dan merasa hidup stagnan, ada baiknya merenung sejenak. Sudahkah sampean mendoakan orang tua yang telah tiada? Sudahkah sampean menyapa saudara, tetangga, atau bahkan guru-guru lama yang dulu pernah menuntun jalan? Sebab wage bukan seperti pohon liar yang tumbuh sendiri. Ia seperti padi yang hanya akan subur, kalau akarnya tidak tercerabut dari tanah warisannya. Dalam pitutur orang tua dulu, wong wage ikung golet berkah, ora mung duit. Mereka mencari berkah, bukan sekadar uang. Dan berkah itu, salah satu jalannya adalah ridha leluhur. Banyak orang wage yang hidupnya berubah drastis setelah mereka mulai rutin ziarah ke makam kakek neneknya, membacakan doa walau hanya satu surat pendek. Bahkan ada pula yang rezekinya mulai lancar setelah meminta maaf kepada orang tua yang pernah tersakiti. Disitulah terbukti, rezeki wage berjalan lewat jalur batin, bukan hanya lahir. Hubungan sosial pun berperan penting. Wage seringkali diuji lewat rasa kecewa pada orang lain. Mereka bisa mengalami pengkhianatan teman, diabaikan oleh rekan kerja, bahkan dicurangi oleh orang dekat. Tapi jangan salah, semua itu bukan hukuman. Itu adalah pengingat bahwa wage hanya akan tumbuh lewat ikhlas dan doa diam-diam. Bukan kebetulan banyak tokoh besar, pemuka adat,
Bahkan para kiai sepuh yang lahir Wage punya harisma diam. Mereka tak banyak bicara, tapi keberkahan hidup mengalir dari cara mereka menjaga hubungan dengan orang lain dan rajin mendoakan leluhur mereka. Yen atimu dudu segoro, ojo nyalahke ombak. Kalau hatimu belum seluas lautan, jangan salahkan ombak ujian yang datang. Wage yang menjaga hubungan sosial dengan tulus dan senantiasa menyambung tali batin dengan leluhur akan mendapati bahwa rezekinya mulai mengalir dari arah tak terduga. Seperti dititipi oleh langit untuk menerima hadiah lewat tangan manusia lain. Entah lewat pertolongan kawan lama, rekomendasi seseorang yang dulu pernah dibantu, atau lewat wasiat dan warisan yang tak terduga. Maka Wage, jangan pernah remehkan kekuatan doa, silaturahmi, dan hormat kepada leluhur. Itu adalah jembatan emas menuju rezeki besar yang tidak bisa dihitung dengan angka, tapi bisa dirasakan dalam ketenangan jiwa. 2. Wage dan fenomena pintu tiba-tiba. Salah satu keistimewaan paling unik dari orang yang lahir di weton Wage adalah keberadaan pintu tiba-tiba. Apa itu pintu tiba-tiba? Itu adalah kondisi spiritual di mana rezeki atau kesempatan besar datang tanpa diduga, tanpa direncanakan, dan seringkali terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Seperti hujan deras yang datang setelah musim kemarau panjang, mengagetkan tapi menyegarkan. Wage memiliki jalur spiritual yang tidak linier. Kalau weton lain bisa menghitung hasil berdasarkan rumus, usaha A akan membuahkan hasil B, maka Wage tidak bisa memakai cara yang sama. Mereka hidup dalam alur kejutan semesta. Kerjanya bisa saja biasa saja, hasilnya pun terlihat kecil di permukaan. Tapi, suatu hari, pintu itu tiba-tiba terbuka. Seseorang datang menawarkan proyek. Tanah yang dulu dibeli murah, tiba-tiba ditawar mahal. Orang yang dulu pernah ditolong, kini memberi peluang tak ternilai. Atau, pekerjaan impian tiba-tiba datang tanpa melamar. Apakah itu kebetulan? Itu adalah bagian dari jalur spiritual Wage. Rezeki yang datang bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena keterhubungan batin dengan waktu dan semesta. Dalam kejawen, ini disebut dayaning wektu, kekuatan waktu. Orang Wage secara alami punya garis hidup yang mengandalkan momentum. Mereka seperti perahu kecil yang harus menunggu angin besar. Kalau dipaksakan mendayung sendiri di laut tenang, hasilnya capek tapi tak sampai. Tapi saat mereka bersabar dan membaca arah angin, sekali layar dikembangkan, mereka bisa melaju jauh dalam semalam. Seringkali, fenomena pintu tiba-tiba ini muncul justru saat Wage sudah pasrah. Saat mereka berhenti mengeluh. Saat mereka ikhlas dengan keterlambatan. Saat mereka menjalani hidup dengan tenang tanpa membandingkan diri. Yen wis wayahmu, samubarang bakal nemokake dalane dewe. Kalau memang sudah waktunya, segala hal akan menemukan jalannya sendiri. Tapi hati-hati. Pintu tiba-tiba ini tidak akan terbuka untuk Wage yang masih sering menyimpan dendam, iri, dan menyalahkan takdir. Rezeki seperti ini hanya mampir kepada jiwa yang hening dan lapang, yang tahu caranya bersyukur dalam sunyi, dan memahami bahwa hidup adalah perjalanan sabar, bukan perlombaan cepat-cepatan. Dalam banyak kisah masyarakat desa, banyak orang Wage yang hidup biasa saja selama puluhan tahun. Tapi di usia 40-an, mereka tiba-tiba mendapatkan warisan, naik jabatan, atau diberi kepercayaan besar oleh orang kaya yang terkesan dengan kejujurannya sejak dulu. Dan yang lebih hebat, rezeki itu bukan datang untuk pergi, tapi datang untuk menetap. Karena yang datang lewat pintu spiritual, akan mengalir perlahan tapi tahan lama. Wage bukan pencari peluang, tapi pemanggil peluang. Bukan pemburu rezeki, tapi magnet rezeki, asal dirinya sudah bersih dari ego. 3. Wage, si penampung energi gaib rezeki. Weton Wage, dalam laku kejawen kuno, seringkali disebut sebagai pundi gaibing rezeki, tempat semesta menitipkan potensi rezeki besar yang belum waktunya dibuka. Orang-orang Wage bukan tipe yang hidupnya mencolok di usia muda. Bahkan banyak dari mereka merasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Tapi justru dari keterlambatan itulah, semesta sedang menanamkan daya tampung yang jauh lebih besar. Bayangkan sebuah danau yang tampak tenang, diam, tidak bergelombang. Tapi justru di dasar danau itulah terdapat sumber mata air yang menyimpan kekuatan luar biasa. Begitulah energi orang Wage. Mereka bukan petir yang menyambar seketika,
Tapi seperti sumur tua, makin dalam digali, makin jernih airnya. Rezekinya bukan rezeki harian. Bukan pula rezeki langsung jadi. Tapi rezeki yang ditabung oleh semesta, dan saat waktunya tepat, bisa melimpah melebihi bayangan. Dalam hitungan Neptu, Wage punya angka unik. Ia berada di garis batas spiritual yang menghubungkan unsur bumi dan langit. Orang Wage memiliki karakter pemalu, pendiam, sabar, dan sering merasa tidak dianggap. Tapi justru karena itu, mereka terhindar dari keramaian yang menyesatkan. Dalam filosofi Jawa, sing luwih cepat kadang luwih cepat obah, yang datang cepat kadang juga cepat pergi. Tapi Wage, lambatnya justru menjadi tameng, agar yang datang bisa menetap lama. Maka jangan heran, banyak kisah orang Wage yang hidupnya biasa-biasa saja hingga usia 30-an. Tapi mendadak di usia matang, mereka seperti menemukan sumur emas. Ada yang dapat warisan tak terduga, ada yang bisnisnya meledak meski awalnya merangkak, atau bahkan tiba-tiba ditawari pekerjaan besar tanpa dicari. Inilah kenapa orang tua Jawa dahulu berkata, yen arep ngedeke oma utawa nandur wit suci, golek dina Wage. Karena Wage dianggap menyimpan ruh pengumpulan, bukan penghamburan. Rezekinya bukan riuh, tapi deras di saat senyap. Namun energi penampung ini hanya akan berfungsi kalau si Wage hidup dengan sabar dan bersih niatnya. Sebaliknya, bila Wage dipenuhi amarah, iri, atau rakus, maka daya tampungnya akan bocor. Energi rezekinya tumpah ke tempat lain. Itulah mengapa orang Wage harus menjaga hatinya tetap tenang, karena tenang itulah jalur air mengalir. 4 ujian lambat itu adalah filter spiritual. Salah satu misteri terbesar dari hidup orang Wage adalah, kenapa rezekinya terasa lambat datang? Kenapa jalan hidupnya terasa lebih terjal dan memakan waktu dibandingkan orang lain? Bahkan ketika mereka sudah berusaha, sudah jujur, sudah sabar, tetap saja hasilnya tak secepat yang diharapkan. Tapi disinilah letak rahasianya. Karena semesta tidak sedang menyiksa mereka, semesta sedang menyaring mereka. Wage adalah weton yang diberi tugas besar, menjadi penyaring antara dunia nyata dan dunia gaib, antara rezeki bersih dan rezeki kotor, antara jalan yang benar dan jalan pintas. Maka, sebelum rezeki besar datang, mereka harus diuji. Ujian ini bukan siksaan, tapi penyaringan. Seperti air yang harus melewati pasir, kerikil, dan batu, sebelum menjadi jernih. Bagi Wage, ujian lambat adalah jalan pembentukan karakter. Ujian itu mengikis ego, menyingkirkan kemarahan, dan melatih keikhlasan. Orang Wage yang mampu bertahan dalam keheningan dan kesabaran akan menjelma menjadi pribadi yang luar biasa kuat. Seperti besi tua yang dibakar lama, sebelum akhirnya menjadi keris sakti. Banyak orang Wage di masa muda mengalami penolakan, kemiskinan, bahkan pengkhianatan. Tapi semua itu hanya batu asah. Karena Wage tidak dilahirkan untuk jadi kaya dalam semalam. Mereka dilahirkan untuk membawa berkah jangka panjang. Ujian ini seperti jalan sepi menuju hutan, menakutkan di awal, tapi begitu sampai di tengah, sampean akan menemukan sumber air murni yang tak pernah kering. Filosofi Jawa mengatakan, rejeki sing murni iku ora cepat datang, amarga kudu milih sakalawang kang suci. Rezeki yang benar-benar bersih tidak datang secepat kilat, karena ia harus melewati pintu-pintu yang suci. Karena itulah Wage harus menjaga diri. Bila sampean Wage dan merasa hidup belum berubah, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Mungkin sampean sedang melewati tahap pembersihan jiwa. Rezeki besar memang sedang ditahan, tapi bukan karena tak akan diberikan, melainkan karena hati sampean harus cukup lapang untuk menampungnya. Orang Wage yang terlalu sering mengeluh, putus asa, atau marah pada takdir, akan kehilangan kunci pintu rezekinya sendiri. Sebaliknya, yang diam tapi teguh, akan melihat betapa derasnya berkah datang saat waktunya tiba. Wage bukan untuk hidup serba cepat. Mereka adalah pribadi-pribadi yang ditakdirkan untuk menikmati hasil yang paling berkualitas, bukan sekadar banyak. Lambat bukanlah kutukan, tapi jalan spiritual yang hanya bisa dilewati oleh jiwa-jiwa terpilih. 5. Cara membuka bendungan rezeki Wage. Bayangkan rezeki orang Wage seperti air dalam bendungan. Tenang, tertahan, kadang tidak terlihat. Tapi sekali pintu bendungan itu dibuka,
Airnya bisa mengaliri sawah-sawah kehidupan. Persoalannya bukan di ada atau tidaknya air rezeki itu, tapi apa kunci untuk membuka pintu bendungan tersebut? Bagi weton wage, kunci rezeki bukan hanya kerja keras atau strategi, tapi lebih dalam, menyelaraskan diri dengan alam, dengan waktu, dan dengan getaran leluhur. Karena wage itu seperti tanah yang menyerap, ia tidak mengejar, tapi menerima. Dan untuk bisa menerima, wadahnya harus bersih. Maka, mari kita bahas 5 cara membuka bendungan rezeki wage. 1. Bangun pagi sebelum matahari naik. Orang wage sebaiknya membiasakan diri bangun sebelum fajar. Dalam pitutur leluhur, waktu sebelum matahari naik adalah waktu para leluhur dan makhluk halus penjaga rezeki masih aktif. Wage sing tangi sakdurunge srengenge, bakal dijupukake rezekine saka jagat ngendi wae. Doa yang dibaca di waktu subuh, ketika badan masih segar dan pikiran belum tercemar dunia, akan membuka gerbang energi rezeki secara halus namun kuat. 2. Bersihkan halaman rumah dengan sapu lidi. Ini bukan soal kebersihan fisik semata, tapi simbol membersihkan energi. Orang wage punya medan energi yang cenderung menyerap aura negatif. Dengan menyapu halaman sambil menyebut nama orang tua atau leluhur, wage bisa menetralkan aura rumah. Ini semacam ruatan kecil yang dilakukan harian. Sederhana, tapi sangat kuat. 3. Sedekah kecil tiap Jumat Legi. Jumat Legi dalam tradisi Jawa adalah hari yang penuh berkah. Wage yang rutin memberi, meski hanya uang receh atau nasi bungkus, akan membuka pintu rezeki dari arah tak disangka. Sing awe ora bakal kekurangan, nanging sing nyimpen terus malah kakehan beban. Orang wage perlu membiasakan aliran keluar, agar semesta berani mengirimkan aliran masuk yang lebih besar. 4. Hindari janji palsu dan omongan kosong. Wage yang suka ngomong doang, tanpa tindakan, atau sering berjanji lalu ingkar, akan kehilangan trust spiritualnya di mata alam. Semesta menjauhi orang yang tidak konsisten. Maka, jagalah ucapan. Diam lebih baik daripada janji yang tak ditepati. Karena satu kalimat wage bisa menjadi doa yang besar, atau kutukan yang membalik ke dirinya sendiri. 5. Rutin menyepi dan menepi. Wage harus meluangkan waktu untuk duduk diam di ruang sunyi. Bisa di musola, pura, altar rumah, bahkan pojok kamar yang disucikan. Saat menyepi, wage akan lebih mudah menangkap bisikan semesta. Kadang bukan ide besar yang datang, tapi rasa tenang yang membuat keputusan besar bisa diambil dengan jernih. Dengan 5 cara ini, wage bukan hanya menunggu rezeki datang, tapi mempersiapkan diri sebagai wadah yang pantas menampungnya. Karena rezeki besar tidak akan turun ke tempat yang kotor, penuh keluhan, atau tidak siap secara batin. Banyu ora bakal melebu kendi sing pecah. Air tak akan masuk ke kendi yang retak. Maka wage, jadilah kendi yang utuh. Jaga jiwamu, bersihkan ruang hidupmu, dan bukalah pintu rezeki lewat jalan sunyi. Ketika bendungan itu akhirnya terbuka, hidupmu tidak hanya berkecukupan, tapi cukup untuk membuat orang-orang di sekitarmu ikut merasakan berkahnya. Jadi, weton wage bukan berarti hidupnya suram. Justru karena lambat, mereka bisa menampung lebih banyak. Karena tidak terlihat, mereka bisa menampung kejutan-kejutan besar. Wage adalah seperti batu karang di dasar laut. Tak terlihat, tapi menopang seluruh kehidupan di atasnya. Kalau sampean wage, jangan iri dengan yang cepat kaya, karena sampean akan kaya dengan cara yang lebih dalam dan lebih abadi. Urip iku mung mampir ngombe, nanging sak teguk banyu iku bisa ngilangke dahaga suwengi. Hidup itu singkat, tapi wage bisa jadi oase bagi banyak orang. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga sampean yang lahir wage bisa menjadi ladang rezeki bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan semesta. Tulis di kolom komentar. Aku wage. Aku percaya rezekiku akan datang deras di waktu terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke sedulur wage lainnya, supaya mereka juga nggak menyerah di tengah jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Rahayu.